Perang Yamama. Yamama, sebuah kota kuno yang berada di sebelah timur Madinah. Di masa sekarang, bekas wilayah Yamama masuk ke dalam wilayah Najd. Yamama memiliki nilai historis dalam perkembangan Islam di masa awal. Kota ini menjadi medan pertempuran terbesar dalam kampanye militer Perang Ridha yang dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di tempat inilah Musailamah mengaku dirinya sebagai nabi. Kaum muslim kemudian menjulukinya Musailamah Al-Khazzab, yang artinya Musailamah si pembohong. Nama aslinya adalah Musailamah bin Habib, anggota dari klan Arab Nasrani Bani Hanifah. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW mengirimkan delegasinya ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Khalid bin Al-Amiri ditugaskan oleh Nabi Muhammad membawa surat ajakan mengikuti Islam kepada Hauzan bin Ali, pemimpin wilayah Yamama. Hauzan bin Ali merespon dengan baik surat Nabi Muhammad. Surat balasan kemudian dikirimkan kepada Nabi Muhammad. Hauzan bin Ali juga mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad. Pada akhir tahun ke-9 Hijriah, Musailamah menemani delegasi Bani Hanifah pergi ke Madinah. Nahar Ar-Rajal bin Unfuwa dan Muja'ah bin Maroro, dua delegasi Bani Hanifah, menemui Nabi Muhammad. Sedangkan Musailamah tetap berada di tempat penampungan onta untuk menjaga tunggangan mereka. Sekembalinya delegasi tersebut ke Yamama, mereka langsung mengislamkan seluruh Bani Hanifah dan membangun sebuah masjid. Setelah peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad mendengar bahwa Hauzan bin Ali telah meninggal dunia. Menjelang akhir tahun ke-10 Hijriah, datang utusan dari Yamama membawa surat dari Musailamah untuk Nabi Muhammad. Surat tersebut berbunyi, "Dari Musailamah Rasulullah untuk Muhammad Rasulullah, salam sejahtera. Aku telah ditetapkan untuk menjalankan tugas dan kekuasaan bersama kamu. Aku berkuasa atas separuh negeri dan separuh untuk Quraisy, tetapi Quraisy adalah umat yang kasar dan kejam." Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada dua utusan Musailamah. Mereka menjawab sependapat dengan isi surat tersebut. Nabi Muhammad mengirimkan surat balasan yang isinya, "Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Berdasarkan surat Nabi Muhammad itulah, kaum muslim kemudian menjuluki Musailamah bin Habib sebagai Musailamah Al-Khazzab. Musailamah mengaku kepada penduduk Yamama bahwa dirinya adalah Rasul dan menerima wahyu sebagaimana Nabi Muhammad. Pengakuan Musailamah tersebut diperkuat oleh Nahar Ar-Rajal bin Unfuwa yang menyebarkan berita kepada penduduk Yamama bahwa Nabi Muhammad mengakui kenabian Musailamah. Ajaran yang disampaikan kepada penduduk Yamama sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Musailamah bahkan menganjurkan untuk memakan babi dan meminum arak. Di akhir tahun ke-10 Hijriah atau tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW tutup usia. Berdasarkan kesepakatan para sahabat, kepemimpinan umat Islam berlanjut ke Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Naiknya Abu Bakar sebagai khalifah disambut dengan gejolak politik di sejumlah tempat. Beberapa klan Arab menyatakan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad, mereka tidak lagi memiliki ikatan dengan Islam. Mereka menganggap bahwa perjanjian hanya berlaku dengan Nabi Muhammad, bukan penggantinya. Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan operasi militer. 11 kontingen pasukan dikirim ke masing-masing wilayah yang melakukan pembangkangan. Operasi militer ini dikenal sebagai Perang Ridha. Khalifah Abu Bakar mempercayakan operasi militer di Yamama kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Setelah kontingen Ikrimah berangkat, Khalifah Abu Bakar mengirimkan kontingen tambahan yang dipimpin Syurabil bin Hasanah untuk mendukung pergerakan kontingen Ikrimah. Kontak senjata di Yamamah terjadi seiring kedatangan kontingen yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Musailamah yang berkekuatan 40.000 personel berhasil mendesak mundur pasukan Ikrimah yang berkekuatan jauh di bawahnya.
Ikrimah mengambil keputusan terburu-buru sebelum bergabungnya kontingen Syurabil. Ketika bertemu dengan kontingen Syurabil, mereka bersepakat mundur untuk menentukan strategi selanjutnya bersama Khalifah Abu Bakar. Melihat kegagalan operasi militer di Yamamah, Khalifah Abu Bakar memutuskan mengirimkan kontingen yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Berkekuatan 13.000 personel, Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah menggerakkan pasukannya menuju Yamamah. Kegagalan operasi militer yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal di Yamamah membuat Khalifah Abu Bakar mengirimkan perwira muslim lainnya. Pilihan Khalifah Abu Bakar jatuh ke sosok Khalid bin Walid yang baru saja menyelesaikan kampanye militernya di Najd. Sementara itu, Musailamah yang mendengar pergerakan pasukan Khalid bin Walid segera merespon dengan mengumpulkan pasukannya di Aqrabah. Sekitar 40.000 personel pasukan Musailamah dalam kondisi siap tempur menunggu kedatangan pasukan Khalid. Di belakang pasukan Musailamah terbentang perkebunan kurma yang luas, perkebunan berpagar yang bisa difungsikan sebagai pertahanan. Kekuatan pasukan Musailamah terus bertambah seiring kemampuannya menumbuhkan semangat fanatisme di kalangan penduduk Yamamah. Musailamah membagi pasukannya dalam dua sayap. Masing-masing sayap pasukan dipimpin oleh Muhkam bin Tufail dan Ar-Rajal bin Unfuah. Sedangkan Musailamah memimpin pasukan induk. Sementara itu, pasukan Khalid bin Walid semakin mendekat ke Yamamah. Di bagian depan, Khalid mempercayakan kepemimpinan pasukan kepada Syurabil bin Hasanah. Bagian sayap kiri dipimpin oleh Zaid bin Al-Khattab dan bagian sayap kanan dipimpin oleh Abu Huzaifah. Pada malam hari, ketika pasukan Khalid semakin mendekat, Maja'ah bin Murarah, seorang pemimpin Bani Yamamah, membawa 60 pasukan berkuda menyerang Bani Tamim dan Bani Amir. Dalam perjalanan kembali ke Yamamah, Maja'ah dan pasukannya berhasil ditangkap oleh pasukan Muslim. Ketika Khalid bertanya tentang Musailamah, mereka menjawab, "Dari kami seorang nabi, dan dari kalian seorang nabi pula." Jawaban tersebut membuat Khalid bin Walid memerintahkan eksekusi mati kepada semua tawanan kecuali Maja'ah bin Murarah. Sementara itu, Musailamah terus memotivasi pasukannya. Dia mengatakan bahwa pertempuran ini merupakan penentuan bagi masa depan mereka. Sesampainya di Yamamah, pasukan Muslim membangun pertahanan di perbatasan. Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi beberapa unit dengan panji masing-masing. Panji kaum Ansor dibawa oleh Sabit bin Qais, sedangkan panji kaum Muhajirin dibawa oleh Abu Huzaifah. Selain itu, masih terdapat unit-unit pasukan Arab yang masing-masing membawa panji perang. Strategi itu digunakan Khalid untuk mengetahui arah kedatangan musuh. Perang tidak menunggu lama, pertempuran berlangsung dengan sengitnya. Pasukan Musailamah bertumpu pada keunggulan jumlah dan pasukan Muslim mengimbanginya dengan semangat tempur serta kecerdasan para perwiranya. Yamamah menjadi pertempuran paling berat dan paling berdarah-darah dalam kampanye militer Perang Ridha. Pasukan Musailamah menyerang hingga mencapai perkemahan pasukan Muslim. Gelombang serangan musuh yang tiada henti membuat Sabit bin Qais membenamkan kakinya ke tanah. Sambil membawa panji Ansor, beliau terus menghalau musuh yang berdatangan. Dan akhirnya, Sabit bin Qais gugur di tempat tersebut. Khalid bin Walid dan para perwira Muslim lainnya terus mengoordinasi pasukannya yang kalah dalam jumlah. Lambat laun, alur pertempuran mulai bergeser. Pasukan Muslim berhasil memegang inisiatif serangan dan mendesak pasukan Musailamah. Khalid bin Walid bergerak ke garis depan sambil menantang Musailamah untuk perang tanding. Namun, pemimpin Yamamah tersebut tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Semakin terdesak, Muhkam bin Tufail, seorang hakim Yamamah, memerintahkan pasukannya berlindung di perkebunan kurma. Mereka mencoba bertahan di tempat tersebut. Dalam kepanikan tersebut, Muhkam bin Tufail masih berusaha memotivasi pasukannya. Namun, salah satu perwira Muslim, Abdurrahman bin Abu Bakar, berhasil membunuhnya dengan panah. Pertempuran berlanjut ke pengepungan perkebunan kurma yang tertutup rapat. Pasukan Muslim tidak bisa masuk karena terhalang pagar perkebunan. Melihat situasi ini, Al-Barra bin Malik meminta beberapa pasukan Muslim melemparkannya ke dalam perkebunan dengan menggunakan tameng.
Al-Bara bin Malik berhasil mengalahkan beberapa anak buah Musailamah yang mencoba menyergapnya. Semua bisa diatasinya dan gerbang perkebunan pun berhasil dibuka. Wahsy bin Harb berhasil menemukan persembunyian Musailamah. Dengan tombak terhunus, ia mendekati Musailamah. Tombak yang dibawa Wahsy bin Harb menembus dada Musailamah dan berakhirlah sepak terjang sang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab atau Musailamah sang pendusta. Wahsy bin Harb sendiri adalah bekas budak Afrika yang pada perang Uhud telah membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad, hingga kemudian dia bertobat dan menjadi bagian dari pasukan muslim di Yamamah. Setelah pasukan Musailamah dihancurkan, Khalid bin Walid mengarahkan pasukannya memasuki Yamamah. Benteng-benteng Yamamah kini hanya ditinggali kaum perempuan, anak-anak, dan para orang tua. Pertempuran di Yamamah telah berlangsung hingga sepekan lamanya. Dalam beberapa sumber disebutkan, pasukan Musailamah menderita korban jiwa yang sangat besar hingga hanya tersisa seperempat saja. Melihat situasi tersebut, Maja'ah bin Murarah menawarkan perdamaian kepada Khalid bin Walid. Tawaran tersebut diterima Khalid dengan syarat mereka kembali kepada Islam dan meninggalkan ajaran Musailamah. Berakhirnya pertempuran di Yamamah membuat stabilitas Jazirah Arabia kembali ke dalam otoritas Madinah. Stabilitas Arabia memudahkan Khalifah Abu Bakar melanjutkan rencana utamanya, pembebasan Syria dan Persia. Di pihak kaum muslim, tercatat 1.200 sahabat yang gugur di Yamamah. Di antara sahabat yang gugur tersebut, banyak di antaranya yang hafidz Al-Quran. Hal inilah yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk menyusun mushaf Al-Quran. Penyusunan mushaf Al-Quran ini membutuhkan waktu hingga beberapa tahun lamanya. Kelak, penyusunan mushaf akan selesai pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sehingga dikenal sebagai mushaf Utsmaniyah. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar ya. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.